Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau biasa dipanggil dengan Gus Ipul mengunjungi Kabupaten Nganjuk pada hari Sabtu, tanggal 28 Februari 2026 dalam rangka memastikan kesiapan sekolah rakyat dan memperkuat data tunggal sosial dan ekonomi nasional agar bantuan yang disalurkan dari pemerintah tepat sasaran. Hal ini terjadi karena 45% bantuan sebelumnya berdasarkan data dari Dewan Ekonomi Nasional tidak tepat sasaran dan justru didapatkan oleh orang-orang yang mampu. Sementara orang yang justru membutuhkan luput dari perhatian dan tidak menerima bantuan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto meminta untuk memperkuat pemutakhiran data tunggal dan ekonomi sosial. Ya, tadi sudah saya sampaikan ya, jadi DTSN itu perlu dimutakhirkan dan pemutakhirannya itu perlu bersama-sama, nggak bisa hanya Kementerian Sosial, karena di dalam Impres itu diminta kita kolaborasi antar berbagai kementerian dan juga dengan pemerintah daerah. Maka kita buat dua jalur itu kan, jalur formal dan jalur partisipasi. Jalur formal ini sangat strategis karena melibatkan RT, RW, kepala desa, nanti dinsos dan terus sampai ke bupati. Ini adalah jalur formal yang sangat strategis. Kemudian yang kedua jalur partisipasi. Ini juga menjadi partisipasi masyarakat dibuka seluas-luasnya lewat aplikasi, lewat comment center, lewat WA center, dan juga lewat pendamping atau relawan-relawan. Pendek kata, kita ingin banyak pihak yang terlibat dalam pemutakhiran data. Semakin banyak yang terlibat, tentu akan semakin akurat datanya. Dan perlu disadari bahwa yang melakukan perankingan itu nanti adalah BPS. Tugas kita ini hanya mengirim data-data yang diperlukan untuk dilakukan pemutakhiran. Karena gini Pak buat ya, jadi banyak sekali kadang-kadang ada orang ya, mungkin KPM ini memenuhi syarat untuk menerima, tapi tidak menerima. Kenapa? Karena kebetulan NIK-nya dipakai atau KTP-nya dipakai orang lain untuk membeli mobil gitu. Itu akhirnya ya nggak bisa terima. Tadi lupa saya ceritakan itu. Jadi kalau dimanfaatkan orang kadang-kadang ya, akhirnya merugikan KPM itu sendiri. Nah ini dengan begitu kan bisa diperbaiki, dirapikan nanti. Segala sesuatunya nanti bisa diperbaiki. Sampai sekarang yang sudah mandiri berapa Gus? Berapa juta? Untuk PBI maksudnya? Yang sudah. Kalau PBI gini, kalau PBI itu alokasinya kan sudah ada. Seperti Nganjuk ini kan kemarin kita nonaktifkan berapa itu? 29.000 ini kita alihkan yang kepada yang paling bawah. Nah tapi yang kita nonaktifkan ini karena ini Kabupaten UHC, Universal Health Coverage, maka otomatis diambil alih oleh beliau atau juga mereka beralih ke mandiri. Jadi pada dasarnya udah lebih dari 50% penduduk Indonesia yang dibantu oleh pemerintah iurannya itu, baik PBI pusat atau PBI daerah. Cuman masalahnya siapa 50% lebih ini yang berhak mendapatkan itu? Sebagian diantaranya adalah penerima manfaat yang tidak memenuhi kriteria. Oleh karena itu, kita alihkan kepada mereka yang memenuhi kriteria. Dan itu berubah setiap bulannya. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi menjelaskan kesiapan Kabupaten Nganjuk dalam mempersiapkan sekolah rakyat. Ia memperkirakan pada tahun ajaran baru, sekolah rakyat sudah dapat menerima siswa baru. Mulai tahun ajaran depan ini, silahkan nanti kalau mungkin ada dibantu untuk sosialisasi pada masyarakat ya, diberitakan yang intinya apa, sekolah rakyat tahun ajaran depan sudah bisa mulai. Kan bagus sekali itu. Sudah berapa persen bangunannya? Kalau bangunannya mungkin ya sekitar 2-5% ya. Masih belum memenuhi. Kalau bangun kan cepat sekarang kan. Yang agak lama kan menyiapkan lahannya itu. Ini sudah mulai untuk perekrutan tenaga juga atau gimana? Oh ya, perekrutan proses semuanya. Ada yang dari pusat, ada yang dari kabupaten. Siap. Dari Nganjuk, Siti Nur Khalifah melaporkan.